cocok tanam di situ. Nggak ada. Di sisi rumahmu ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati sebagian manusia condong ke Mekah itu. Jadikan ya Allah. Warzuqhum minas thamarat. Berikan rizki kepada mereka dari buah-buahan. La'allahum yashkurun. Semoga mereka mensyukuri nikmat yang kau berikan. Jadi rasa takut ini seharusnya mengantarkan hamba untuk tambah beriman kepada Allah, semakin yakin kalau tidak ada yang dapat membantu dia kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan musibah itu bermacam-macam yang akan datang. Salah satu tujuannya untuk menyingkap siapa dirimu. Kau siapa sebenarnya? Musibah itu seperti api yang panas membara. Nah, tapi engkau tahu yang namanya perhiasan emas. Ketika dimasukkan ke api akan melebur. Sehingga terpisah mana emas, mana tembaga, dan mana yang lain. Ya, namun Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau harus yakin itu. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Pemaaf, tapi Allah Syadidul Iqab. Yang namanya azab Allah itu sangat berat. Maka apa yang harus dilakukan hamba? Ya dia katakan. Kata Allah di surat At-Taubah ayat 51. Allah nyuruh Nabi mengatakan. Mengatakan apa? Nah, silakan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah, nih Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, Qul, katakan engkau. Lan yusibana, tidak akan menimpa kami apapun sekarang, besok, lusa, kapanpun. Tidak akan ada musibah yang menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan buat maslahat kami, buat kepentingan kami. Kenapa? Huwa maulana. Allah tuh pelindung kita loh. Allah tuh pelindung kita. Ketika engkau tahu Allah itu pelindung, apa yang harus dilakukan? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah, menggantungkan semuanya, segalanya kepada Allah, terserah Allah. Itu yang harus ada di benak kita. Maka Nabi SAW pernah mengajarkan sebuah amalan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi SAW? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Jalla Jalaluhu, pasti Allah akan menjagamu. Pasti. Engkau takutkan dengan masa depan? Dengan apa yang kata, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapan. Engkau punya masalah, engkau punya musibah ini gimana, Allah yang menyelesaikan. Tajidhu tujahak. Asalkan kau serahkan sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau butuh pertolongan, butuh bantuan, minta sama Allah. Setiap sholat kita mengatakan,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Karena itu kita tahu tabiat hidup ini akan ada musibah yang menimpa kita. Allah udah nyampaikan, Allah akan menguji dengan rasa takut, kelaparan, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta, bangkrut. Ujian itu akan datang. Maka kita perlu menyerahkan sama Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Terus apa kata Nabi SAW? Wa'alam. Ini sebuah ilmu yang harus ada di benak kita. Tanamkan di jantung kita. Sirami. Pupuk. Agar keyakinan ini mengakar. Menumbuhkan pohon yang kokoh. Apa Ustaz? Ini kata Nabi SAW. Wa'alam. Annal ummata. Law ijtama'at. Ala an yadurruka bisyai' lam yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaih. Ketahuilah. Andai kata seluruh umat manusia. Semuanya. Bukan hanya 270 juta yang ada di Indonesia. Tapi bicara semua manusia yang jumlahnya 8 miliar ini. Kalau mereka duduk berkonspirasi untuk menimpakan musibah kepada dirimu. Menimpakan bahaya, petaka, penyakit, apa saja kepada dirimu. Mereka tidak akan mampu melakukan itu. Apa nggak bisa? Nggak bisa. Kecuali dengan izin Allah. Allah sudah menetapkan engkau kena musibah itu, ya udah kau akan kena. Walau ijtama'u. Sebaliknya, kalau mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat, untuk mengangkat dirimu sebagai seorang pejabat, apalah yang mereka ingin berikan kepadamu. Mereka semua bersatu padu. Kita kan kadang-kadang berpikir, oh ini kalau mereka semuanya bersepakat, habis sudah. Oh, kemana Allah? Kalau mereka bersepakat akhirnya jadi habis. Kemana Allah Azza wa Jalla? Rabbul Alamin. Apa nggak ingat kita dengan kesepakatan, konspirasi yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim? Penguasanya, rajanya, dan seluruh rakyatnya dengan pasukan tentara, prajurit mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya kepada Nabi Ibrahim. Mereka hidupkan api di sebuah bangunan. Api itu berkobar. Mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka untuk menimpakan bahaya kepada Nabi Ibrahim. Dan mereka benar-benar melakukan itu. Nabi Ibrahim ditelanjangi sama mereka. Diletakkan di alat pelontar. Kemudian dilemparkan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup bagi kita Allah. Allah itu sebaik-baiknya pelindung. Apa yang terjadi? Sesuatu yang di luar nalar manusia. Api yang membakar, yang mereka tidak dapat mendekat karena panasnya itu api. Allah katakan kepada itu api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan. Buat siapa? Buat Ibrahim. Terjadi. Maka Allah sebutkan. Andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada, nggak bakalan bisa. Kecuali Allah yang sudah menetapkannya untuk dirimu. Sebaliknya mereka mau membahayakan kita. Kita nggak perlu takut. Rasa takut yang ada di diri kita itu seharusnya mengantarkan kita kepada hasbunallah wa ni'mal wakil. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahut Tirmidzi. Pena itu sudah diangkat. Itu sudah kering. Ahibati fillah. Kemudian kalau kita tertimpa musibah yang kita takutkan ternyata terjadi, Ustaz.
Seorang perempuan takut diceraikan sama suaminya. Ternyata betul. Dia dapat SMS yang berisi, istriku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita hidup berumah tangga. Dan aku berterima kasih engkau telah siap mendampingiku. Tapi sepertinya perjalanan kita hanya sampai di sini. Aku menceraikan dirimu. Terjadi. Yang ditakutkan sama istrinya terjadi. Terus gimana? Depresi. Stres. Tunggu. Dunia ini permainan. Kita itu ngurusin urusan dunia jangan terlalu serius. Ngurusin urusan akhirat yang kita serius. Maka di surat At-Tolak, ketika Allah berbincang tentang tolak yang akan berdampak kepada kehidupan keluarga, kepada anak-anak, ada kekhawatiran dengan masa depan, kata Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Ada solusi. Urusan rezeki gimana? Ana nih ibu rumah tangga. Ana nggak ada penghasilan kecuali dari nafkah suami. Sekarang ana diceraikan. Bagaimana masa depan ana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau selama ini engkau berpikir rezekiku itu lewat suamiku. Setelah engkau bertakwa, lewat atas, lewat samping, lewat depan. Selama ini hanya lewat kanan, fulus. Allah akan kasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang menyerahkan kepada Allah, yakin sama Allah, maka Allah akan mencukupi. Inna allaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan menyampaikan urusan itu akan diselesaikan sama Allah. Tapi ada waktunya. Di sinilah orang kadang-kadang nggak sabar menunggu solusi itu datang. Kenapa ya Ustadz? Karena dia nggak yakin. Antum ngelihat bagaimana sabarnya penumpang kereta. Nunggu kereta. Dikatakan kereta akan sampai jam 4. Dia nunggu. Kenapa dia nunggu? Karena dia yakin akan datang jam 4. Terus, ama solusi dari Allah, ama bantuan Allah, ama pertolongan Allah, engkau nggak yakin. Ketidakyakinan inilah yang membuat orang itu akhirnya depresi, stres. Jadi beban buat dia. Ahibati fillah, ada misteri yang menanti manusia. Sehingga kita harus bersiap-siap. Kita harus siap siaga selalu. Rumah kita kunci kalau malam hari. Motor kita, ya kita kunci juga. Bahkan kunci ganda. Itu sebagai bentuk berhati-hati. Misteri apa yang menanti hamba? Rasulullah SAW mengatakan, apa sih yang kalian tunggu? Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Kalian menanti kefakiran yang membuat kalian lupa. Lupa ibadah kadang-kala. Orang kalau sudah fakir itu bingung. Mikir mau bayar utang ini itu. Kalian nunggu itu. Au ghinan mutuyan. Oh, atau kau menanti kekayaan yang dapat membuatmu melampaui batas. Ada orang kan yang sedang naik daun nih. Sedang naik daun, dia berpikir dia akan jadi pejabat ini, akan jadi dirut, jadi presiden mungkin atau apa. Kau nunggu itu. Nunggu jadi. Yang
yang membuat engkau jadi melampaui batas nantinya ketika engkau diberi kekayaan. Au maradan mufsidan, atau engkau menanti penyakit yang akan merusak tubuh. Ini kan yang kita takutkan. Semakin banyaknya penyakit yang baru, kita jadi takut. Au haroman mufannidan, atau engkau menanti masa tua. Berapa banyak wanita yang sibuk perawatan, takut dengan keriput, ini, itu, takut dengan ketuaan. Datang tuh ketuaan. Datang. Kalau engkau berumur panjang. Au mautan mufannin, atau mati yang datang dulu. Sebelum tua udah mati dulu. Kau nunggu itu. Bakal datang kematian itu. Nggak kenal kaya, miskin, tua, muda. Dajjal, atau engkau menanti Dajjal, bakal datang tuh Dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar, itu sesuatu yang ghaib, yang absen, yang paling buruk, yang dinanti oleh manusia. Awisa, atau engkau menanti kiamat. Wasa'atu adha wa amar, kiamat itu lebih menakutkan dan lebih pahit. Maka Nabi SAW di awal hadis ini mengatakan, badiru bil, segera beramal. Kalau engkau takut, segera beramal. Takut dengan kematian bukan duduk, mikir, ana nanti keluar gimana kalau ketabrak. Kalau bicara mati, nggak nunggu keluar. Emangnya orang mati itu karena keluar rumah? Di rumahnya, di ranjangnya, di toiletnya mati. Maka Nabi menyuruh kita cepat beramal. Cepat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketakutan dengan tadi, dengan kemiskinan, kefakiran. Takut juga dengan adanya kematian yang datang tiba-tiba. Dengan masa tua, dengan penyakit. Rasa takut itu seharusnya mengantarkan kita untuk cepat beramal. Cepat bertobat. Jangan ditunda-tunda. Bicara rizki. Rizki itu di tangan Allah. Dan engkau gak bakal mati. Kecuali rizkimu sudah sempurna. Jadi kita tidak mengatakan jangan takut dengan masa depan. Tapi beramallah untuk masa depan. Ancaman-ancaman neraka. Ya kita takut sama neraka. Allah nyuruh kita takut sama neraka. Karena semuanya bakal melewati neraka. Semuanya. Mau para nabi pun akan melewati neraka. Allah telah menetapkan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sesuatu yang sudah ditetapkan gitu. Jadi ketakutan ini harus mengantarkan kepada sesuatu yang positif. Kalau kita takut sama musibah, Ustadz, iya takut sama musibah. Maka kita doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadni, ya Allah jagalah aku ya Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, dari atas, dari bawah. Jagalah aku berlindung kepadamu, jangan sampai kena musibah yang dari bawah yang datang tanpa aku sadar. Disinilah kemudian rasa takut menjadikan hamba semakin mengabdi kepada Allah, berlindung kepada yang maha kuat, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha berkuasa, yang apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi. Nah, jadi. Maka orang yang takut dengan masa depan itu nggak stres. Tapi dia semakin merasa aman. Asalkan dia benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-An'am ayat 82. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu
imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh. Jadi apabila kita tidak mencampur keimanan kita dengan keyakinan-keyakinan yang salah, percaya sama khurafat, percaya sama tahayul, percaya dengan cerita-cerita dusta, ditakut-takutin, ada Nyai Roro Kidul, ada ini, ada itu, ya kita akan hidup dalam kesengsaraan. Tapi kalau dia tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan full, dia yakin sama Allah, Tuhan yang menciptakan dia. Yang setiap sholat dia mengatakan Allahu Akbar. Agar tergambar dalam wajahnya bahwasanya semuanya kecil. Ketika dia ruku, dia mengagungkan Allah, mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah Tuhanku yang maha agung. Dia bangkit dari rukuknya mengatakan Sami Allah liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Lalu dia mengatakan Rabbana walakal hamd. Bagimu segala pujian ya Allah. Lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Dia menuju ke bumi. Dia letakkan kedua tangannya. Dia letakkan dahinya. Kemudian dia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah Tuhanku yang paling tinggi yang ada di atas sana. Sehingga orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan melakukan kesyirikan ini dan itu dan hidupnya akan damai. Tapi kalau dia beriman tapi masih yakin takut sama ini, kalau nggak ngasih sesajen nanti bisa tabrakan, nanti bisa sial, masih kena bala, ini tolak bala, macam-macam. Iya ada bala yang datang. Nih kita di hari apa? Hari Sabtu. Tanggal 25 kita ya. Tanggal 25. Tanggal 25, Ahad 26, Senin 27, Selasa 28, Rebu 29. Ada manusia meyakini hari Rebu terakhir bulan Safar itu diturunkan 320.000 bala katanya. Emangnya benar? Allah ngasih tahu. Ini kan gaib. Oh katanya fulan. Oh kalau katanya fulan paranormal apa? Kok tahu? Kalau Nabi dikasih tahu sama yang gaib sama Allah mungkin. Tapi kalau fulan, orang soleh fulan nggak ada. Makanya Nabi alaihissalatu wasallam bagaimana menanamkan keyakinan di diri umatnya. La safar, nggak ada. Keyakinan safar itu bulan bala, bulan petak, nggak ada, nggak benar itu. Maka akhirnya orang ketika takut, dia melakukan ritual macam-macam. Loh, engkau kalau benar takut dengan bala, yang bisa datang bala itu nggak nunggu hari Rebu. Hari ini bisa datang itu bala. Malam ini bisa datang itu bala. Kita tidur, Allah goyangkan bumi ini. Allah kirimkan banjir. Itu bisa terjadi. Tapi orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Nggak dicampur. Ada orang beriman tapi dicampur dengan kesyirikan. Orang yang beriman walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, nggak ada takut. Dia merasa aman. Ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut dengan sesuatu, ada Allah kok. Ada Allah. Tiap hari kita mengatakan Allahu Akbar, semua ini ciptaan Allah. Wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ahibati fillah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah ditakut-takutin. Iya. Dengan sesuatu yang memang
membuat orang takut. Tapi kembali tadi kita sebutkan, seharusnya rasa takut itu mengantarkan kita untuk berlindung, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Ali Imran ayat 173 sampai 175, coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Fa'anqalabu bini'matihi Fa'anqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsazhum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Subhanallah. Jadi rasa takut itu dialihkan takutnya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang dapat menimpakan musibah. Tadi kalau bicara takut sial ini loh, takutnya sama Allah. Takut bangkrut, takutnya sama Allah. Allah yang bisa membuat kita bangkrut. Makanya ketika para sahabat ditakut-takutin, apa kata mereka? Hasbunallah ni'mal wakil. Oh, akan ada konspirasi, akan ada ini itu. Iya, benar. Jadi yang ditakut-takut itu benar akan terjadi. Pasukan itu akan datang menyerang kota Madinah, menghabisi kota Madinah. Tapi tatkala mereka mengatakan hasbunallah ni'mal wakil, apa balasan buat mereka? Mereka mendapatkan nikmat. Mereka bertambah keimanannya. Allah berikan nikmat.